Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat jadi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022-2023. Yang mana di sini akan kita bahas ya info pengumuman kelulusan ya V1, V2, P3, kabar gembira untuk P1 tanpa formasi, penempatan P1, P2, P3, P4 ya. Jadi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja ya to the point ke informasinya. Jadi ini terkait dengan pengumuman kelulusan. Meskipun belum keluar ya pengumuman kelulusan, tapi kami punya info menarik ya terkait dengan hal ini. Bahwasanya kami mendapatkan informasi ya untuk V1 yang sudah penempatan dan P2 P3 yang sudah diobservasi di tahun 2023. Ada beberapa poin penting ya yang Bapak Ibu ketahui. Yang pertama adalah P1 yang memperoleh penempatan tetapi belum melakukan resum di tahun 2022 akan mendapatkan kesempatan di tahun 3 ini ya. Kemudian yang kedua, pengumuman lokasi sekolah penempatan itu di sekitaran tanggal 2-3 Februari 2023, tetapi ini belum final ya. Bisa jadi jadwal itu berubah-ubah Bapak Ibu ya. Kemudian pengisian DRH dan NI pada tanggal 22 sampai 13 Maret 2023. Ini mengacu pada jadwal resmi yang pernah diposting oleh Panselnas, tapi terkadang ya jadwal itu bisa saja berubah disesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi kita berpikir, kita katakan saja ini masih bersifat semacam estimasi Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi, di sini ada informasi juga ya bahwasanya untuk usul penetapan NIP ya, ini penting sekali diketahui. Untuk usul penetapan NIP P3K itu kalau kita merujuk pada jadwal resmi Panselnas, untuk usul penetapan NIP-nya itu tanggal 7 Bapak Ibu ya, tanggal 7 Februari maksudnya, sampai dengan tanggal 31 Maret 2023. Jadi di bulan Maret itu mulai tanggal 1 sampai 31 Maret Panselnas fokus di penetapan NIP P3K ya untuk pelamar P1, P2, P3, P4 yang sudah mendapatkan penempatan. Dan SK-nya itu di sekitaran bulan April Bapak Ibu ya 2003. Berarti kita menghitung mulai bulan April, Mei, Juni. Di situ sekitar situ Bapak Ibu ya. Karena kalau kita melihat untuk usul penetapan NIP-nya itu butuh waktu sekitar 1 bulan. Mulai tanggal 7 Februari hampir 2 bulan Bapak Ibu ya, 1 bulan lebih. Mulai tanggal 7 Februari sampai dengan tanggal 31 Maret 2023. Jadi SK-nya nanti baru diupayakan mulai dari bulan April 2023 Bapak Ibu. Kemudian berkaitan dengan poin 1, penempatan sekolah ada penyesuaian update daripada data Excel. Jadi Bapak Ibu kemarin ya beredar file ya data Excel. Bapak Ibu tidak usah terlalu bingung ya. Bahwasanya kita tunggu saja pengumuman resmi dari Panselnas terkait sekolah penempatan Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait dengan gaji ke-13 dan THR, insya Allah akan teragendakan mulai bulan Januari Bapak Ibu ya. Jadi nantinya ini perlu koordinasi lanjutan dengan Kemenkeu terkait gaji ke-13 dan THR Bapak Ibu ya untuk guru P3K yang lolos ASN, guru honorer yang lolos ASN pastinya. Kemudian di sini Bapak Ibu perlu pahami untuk kabar gembira lagi dari Panselnas ya, pemerintah untuk P1 yang belum mendapatkan penempatan di tahun 2022. Yang pertama itu Januari 2022 Kemendikbudristek itu akan menetapkan kebutuhan guru di setiap daerah. Jadi mulai bulan ini ya fokus dari Kemendikbudristek itu adalah penetapan kebutuhan guru di setiap daerah. Nantinya masuk di bulan Februari Maret 2023 adalah masa di mana pemerintah daerah mempertimbangkan dan mengusulkan formasi. Jadi di sini Kemendikbud sudah mewanti-wanti ya, mewarning kepada pemerintah daerah batas waktu Maret 2023 itu pemerintah daerah agar segera memasukkan usulan formasi. Jadi kalau misalkan usulan formasi tidak masuk sampai bulan Maret 2023, maka Kemendikbudristek dalam hal ini pemerintah akan mengambil langkah strategis yaitu melengkapi sendiri formasi itu untuk P1 Bapak Ibu ya, P1, P2, P3 dan P4. Kemudian bulan April Mei 2023 adalah masa di mana pengadaan ASN
guru P3K dibuka. Jadi mulai bulan April Mei 2023 itu sekitaran segitu Bapak Ibu ya, April sampai Mei itu kemungkinan ada pengadaan ASN, meskipun ini masih bersifat prediksi Bapak Ibu ya, tapi tidak menutup kemungkinan. Kemudian kita lanjut lagi di sini, Bapak Ibu perlu memahami juga bahwa masa pengangkatan P1 di tahun 2023 akan lebih cepat daripada P1 yang diangkat di tahun 2022 Bapak Ibu ya. Bisa jadi masa awal bertugas P1 yang diangkat di 2022 dengan P1 yang diangkat di 2023 tidak akan terlampau jauh. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Bahwasanya sesuai dengan jadwal resmi dari Panselnas, Bapak Ibu perlu pahami juga bahwasanya inilah di sinilah dasar kita melihat ya, mulai dari poin 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bahwasanya untuk pengumuman hasil kelulusan ya, hasil seleksi maksudnya untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum itu direncanakan memang dari Panselnas itu tanggal 2 sampai dengan 3 Februari 2023 Bapak Ibu. Jadi ini untuk pengumuman hasil seleksi ya. Kemudian masa sanggah 4 sampai 6 Februari, jawab sanggah 7 sampai 13 Februari Bapak Ibu. Oleh karena itu untuk pengumuman final dari Panselnas itu memang sekitaran Februari Bapak Ibu ya, tanggal 20-21 Februari. Jadi butuh waktu sekitar 1 bulan lebih untuk pengisian DRH ya, pemberkasan bagi P1, P2, P3, P4 dan usul penetapan NIP. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami. Terkait dengan hal ini Bapak Ibu perlu memahami juga ya, bahwasanya di sini ada yang diposting juga oleh beberapa waktu yang lalu, pengadaan ASN guru P3K tahun 2022 mungkin belum sempurna, tetapi di tahun 2023 akan jauh lebih baik dan komitmen pemerintah tetap akan menuntaskan P1. Ini yang perlu kita garis bawahi, poin 7 ya. Ini pernah dikatakan langsung oleh Mas Menteri Nadiem Makarim sebenarnya. Mas Nadiem pernah mengatakan bahwa pengadaan ASN memang belum sempurna, tetapi di tahun 2023 akan jauh lebih baik lagi, dan sudah ada 3 kebijakan yang sudah mendapat restu dari Bapak Jokowi Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan dari Menpan RB sendiri sudah memastikan jauh-jauh hari sebelumnya bahwasanya pemerintah memastikan akan ada perekrutan CASN tahun 2023 Bapak Ibu ya. Jadi nantinya akan dibagi 2, CPNS itu diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan profesi tertentu seperti hakim, jaksa, dosen ya. Sedangkan untuk P3K akan difokuskan pada pemenuhan tenaga guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya. Jadi khusus untuk P3K nantinya Bapak Ibu fokus untuk pemenuhan tenaga guru dan tenaga kesehatan. Oke, ini tentunya menjadi kabar yang sangat menarik untuk kita tunggu Bapak Ibu. Nah seperti ini Bapak Ibu ya, arah kebijakannya seperti ini. Bahwasanya fokus pelayanan dasar yakni guru ya dan tenaga kesehatan sebagai langkah penyelesaian masalah tenaga non ASN, seperti itu. Untuk tambahan di sini ada informasi dari BKH PGRI bahwa pemerintah jangan mempersulit pengangkatan P3K dari guru honorer ya. BK PGRI atau Badan Khusus Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia mendesak pemerintah untuk mempercepat pengangkatan P3K dari honorer. Guru honorer dan tenaga pendidikan jangan dipersulit lagi. Ketua BKH PGRI Riau, Eko Wibowo mengatakan ini sudah masuk tahun 2023. Pemerintah pusat dan daerah seharusnya bergerak cepat untuk mengusulkan pengangkatan ASN P3K 2023. Segera usulkan guru honorer dan tendik yang data valid serta aktif di Dapodik ya. Usulannya sudah harus masuk pada Januari sampai Maret ya, kata Eko. Ini tentunya ada warning ya, bahwa usulan formasi ya untuk guru honorer yang valid di Dapodik itu mulai Januari sampai Maret. Jadi di sini pemerintah pusat melalui Menpan RB Abdullah Azwar Anas harus membuat kebijakan arif dan bijaksana untuk pengangkatan ASN P3K di tahun 2023. Jangan malah mempersulit honorer. Prinsipnya tegas Ekowi, BKH PGRI Riau ingin pemerintah segera menyelesaikan pengangkatan honorer. Menurut dia cukup dengan pendataan administrasi, tidak perlu lagi tes yang menghabiskan anggaran. Ini pernyataan dari Ketua BKH PGRI Riau. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.